Halo movie lovers, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jumpa lagi di channel yang akan membahas film-film pilihan. Nah, kali ini film yang akan saya bahas adalah film Jumanji The Next Level. Yang mana sebelumnya saya sudah membahas sequel dari Jumanji yaitu Welcome to the Jungle. Buat kalian nih yang belum sempat nonton di bioskop, kalian bisa sempatkan waktu untuk nonton review movie-nya di channel ini. Cus, langsung mari kita simak alur lengkapnya. Kisah diawali ketika Bethany mengirimkan sebuah pesan gambar di WhatsApp grup dan mengatakan bahwa ia rindu untuk kembali berpetualang dengan teman-temannya. Fridge dan juga Martha terlihat bersemangat dengan pesan singkat Bethany kala itu. Di tempat lain, Spencer menghabiskan waktunya untuk mengunjungi ibu serta kakeknya. Malamnya, Spencer kembali membuka ponsel dan ia terlihat galau membaca WhatsApp grup dari teman-temannya. Spencer pun memilih untuk mengabaikan WhatsApp dari teman-temannya dan memilih untuk rebahan bersama kakeknya. Usai bercerita pada si kakek, tiba-tiba Spencer turun ke tangga dan membuka sebuah koper yang ternyata di dalamnya terdapat kaset bertuliskan Jumanji beserta alat pemutar kaset yang sudah remuk. Esok paginya, Martha, Fridge, dan Bethany bertemu di sebuah kafe dan saling temu kangen. Namun, dalam kesempatan itu rupanya Spencer tidak datang. Mereka pun memutuskan untuk menemui Spencer di rumahnya. Ketika pintu dibuka, ternyata kakek Eddie lah yang membukakan pintu, dan ternyata kakek Eddie juga tidak tahu keberadaan Spencer. Martha dan Bethany masuk dan berkeliling mencari Spencer. Nah, ketika berkeliling, mereka tanpa sengaja mendengar suara genderang yang pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka pun akhirnya menemukan letak sumber suara tersebut dan rupanya Spencer kembali memperbaiki alat pemutar kaset Jumanji. Padahal kaset itu sebelumnya sudah mereka hancurkan usai petualangan pertama mereka. Fridge mencoba menghubungi ponsel milik Spencer dan mereka pun mendapati bahwa ponsel Spencer ada di dalam jaket yang tergeletak di sofa. Kepanikan pun mulai menyerang Fridge dan kawan-kawan karena mereka tidak ingin kembali dan kehilangan nyawa mereka. Namun, Martha ngotot ingin menyusul Spencer dan tidak ingin membiarkannya menghadapi bahaya sendirian. Awalnya, Fridge menolak, namun akhirnya ia setuju untuk kembali ke dunia Jumanji. Martha dan Fridge lebih dulu tersedot ke dalam Jumanji, sedangkan Bethany sendiri masih terjebak di gudang bawah tanah. Cerita pun beralih ke dunia Jumanji, di mana Fridge dan Martha sudah berubah menjadi avatar di game Jumanji. Semua avatar berubah kecuali Martha yang masih memerankan avatar Ruby, sedangkan Fridge sendiri berperan menjadi Profesor Sheldon. Padahal di karakter sebelumnya ia menjadi seorang zoologis bernama Finbar. Namun, kejutan yang tidak kalah menarik adalah ketika Fridge dan Martha menemukan kenyataan bahwa kakek Eddie dan rekannya Milo terserai dalam Jumanji. Kakek Eddie berubah menjadi Dr. Bravestone, di mana di permainan sebelumnya Dr. Bravestone ini adalah sebagai Spencer, dan Milo sendiri berubah menjadi Finbar. Martha berusaha mencoba menjelaskan pada kakek Eddie dan Milo tentang alasan kenapa mereka berada di tengah hutan dan menjadi orang yang berbeda. Ia juga menjelaskan bahwa tugas mereka adalah mencari Spencer dan membawanya pulang. Kekacauan pertama dimulai ketika Milo mendekat ke arah sungai dan ia melihat seekor kuda Nil di dalamnya. Milo yang tidak tahu akan bahaya bersikap santai bahkan menyapa si kuda Nil. Ketika Milo membalikan badan, tiba-tiba kuda Nil menyerang, namun untungnya kuda Nil tidak berhasil memakan Milo karena Martha berhasil mendorongnya. Fridge pun berhasil mengusir si kuda Nil dengan melemparkan sesuatu ke mulut si kuda Nil. Usai kejadian tersebut, Fridge memperingatkan kakek Eddie dan Milo untuk selalu waspada. Namun, tiba-tiba seekor ular memakan Fridge dan tidak lama setelahnya, Fridge kembali muncul dan tentunya dengan garis yang sudah berkurang satu. Tiba-tiba mereka melihat kemunculan pesawat terbang melintas di atas mereka. Tanpa pikir panjang, Martha dan kawan-kawan segera mengikuti arah terbangnya pesawat. Mereka pun mendapati pesawat tersebut berhenti dan terdapat Nigel di dalamnya. Nigel menyapa para pemain Jumanji lalu menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam pesawat. Awalnya, Martha menanyakan keberadaan Spencer. Namun, Nigel malah mengatakan bahwa Jumanji sedang berada dalam bahaya besar dan semuanya tertuang di dalam sebuah surat yang ada pada Dr. Bravestone. Perdebatan pun dimulai karena kakek Eddie merasa tidak menerima surat apapun padahal surat tersebut ada di tangannya. Ia pun membaca surat tersebut dengan lantang, di mana di dalam surat tersebut tertulis bahwa Jumanji berada dalam bahaya besar karena Jurgen si brutal penakluk Jumanji telah kembali.
Ia dan pasukannya turun untuk mengambil permata Falcon yang dikalungkan pada tetua desa. Falcon sendiri merupakan permata kesuburan Jumanji yang telah dijaga selama ratusan tahun. Jurgen dan pasukannya yang kejam berhasil merebut permata tersebut dan menghancurkan seisi desa. Nah, di dalam suratnya, Nigel juga menuliskan bahwa Jurgen juga telah membunuh kedua orang tua dari Dr. Bravestone. Nigel mengatakan bahwa tugas utama mereka adalah merebut kembali permata tersebut dari tangan Jurgen. Usai menjelaskan tugas utama Dr. Bravestone dan kawan-kawan, Nigel menyerahkan sebuah peta dan menyuruh mereka menemukan sebuah oasis dan mengikuti api menuju sebuah gurun. Ia juga mengatakan bahwa pesawatnya tidak bisa mendarat di atas padang pasir, jadi mau tidak mau mereka harus lompat dari pesawat. Usai terjun dari pesawat, mereka mendapati diri mereka ada di tengah padang pasir yang sangat luas. Tanpa sengaja, Sheldon menemukan bangkai mobil tercecer di tengah gurun. Sheldon pun kemudian membuka petanya dan muncullah gambar-gambar yang menunjukkan lokasi mereka saat ini. Tiba-tiba, dari kejauhan seekor burung unta mendekat ke arah mereka. Milo, yang seorang zoologis, pun menjelaskan tentang hewan tersebut dengan nada sangat lambat, padahal burung unta sudah berada di depan mereka. Dr. Bravestone yang so tahu berjalan mendekati burung unta dan menyuruh si burung unta untuk pergi, dan tiba-tiba si burung unta mematuk kepala Dr. Bravestone. Usai mematuk, burung unta pun lari menjauh. Dan tidak berselang lama, Dr. Bravestone kembali hadir, namun ia harus kehilangan satu garis di tangannya. Tiba-tiba mereka mendengar genderang di tabu yang mana merupakan tanda bahaya, dan benar saja dari kejauhan mereka melihat ribuan burung unta berlari ke arah mereka. Aksi kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi antara mereka dan ribuan burung unta. Mereka pun mengendarai buggy dengan laju yang sangat cepat, namun sayangnya buggy yang ditumpangi Ruby dan Profesor Sheldon terbalik, padahal gerombolan unta mulai mendekat. Dr. Bravestone sendiri berhasil menyelamatkan Ruby dan Sheldon hingga akhirnya bagi mereka terpaksa berhenti mendadak ketika mereka menemui tepian jurang. Akhirnya, Dr. Bravestone dan kawan-kawan berhasil lolos dari gerombolan unta dan melewati jurang dengan selamat. Usai selamat dari gerombolan unta, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke utara melewati gurun pasir. Sheldon kembali membuka petanya dan ternyata mereka menemukan oasis yang dikatakan oleh Nigel saat di pesawat. Itu artinya mereka berada di level berikutnya dalam permainan Jumanji. Di dunia nyata, Bethany rupanya tidak bisa masuk ke game Jumanji karena mesin pemutar kasetnya rusak. Ia pun mendatangi rumah Alex untuk meminta bantuannya memperbaiki mesin tersebut. Dr. Bravestone dan kawan-kawan akhirnya tiba di sebuah pasar dan misi mereka selanjutnya adalah mengikuti api menuju buah gurun. Dalam perjalanan, Ruby melihat 2 ekor hiena yang diikat dekat sebuah warung kopi. Mereka pun masuk ke warung kopi tersebut dan musik dari piringan hitam pun diputar. Nah, bersama dengan itu, seorang wanita dengan gaun berwarna merah tiba-tiba datang mendekat ke arah Dr. Bravestone. Wanita tersebut tidak lain adalah mantan kekasih dari Dr. Bravestone. Ia mengatakan bahwa ia harus berbicara dengan Bravestone dan tiba-tiba si wanita menampar Bravestone dan pergi. Rupanya itu hanyalah akting yang mengisyaratkan supaya Bravestone mengikuti si wanita tersebut. Usai kepergian si wanita, Ruby pun mulai menyadari bahwa wanita tersebut adalah petunjuk yang dimaksud sebagai api yang harus mereka ikuti. Ruby dan kawan-kawan segera berlari mengikuti jejak si wanita. Langkah mereka terhenti ketika Ruby melihat Jurgen beserta anak buahnya ada di dalam tempat tersebut. 2 ekor hiena berjaga di sebuah kotak yang ternyata di dalamnya berisi permata yang mereka cari-cari. Suasana menjadi hening ketika Jurgen mulai bicara. Namun tiba-tiba listrik padam dan keributan pun terjadi. Tiba-tiba lampu menyala dan seorang pencuri wanita tertangkap. Bravestone berhasil menangkap wanita itu dan ia dibawa menghadap Jurgen. Ketika si pencuri bicara, Ruby pun menyadari bahwa ternyata ia adalah avatar yang dimainkan oleh Spencer. Alih-alih berhasil menyelamatkan diri, nyawa Spencer malah hilang satu karena Jurgen memenggal kepalanya. Tidak berselang lama, Spencer kembali muncul di luar warkop. Ruby dan kawan-kawan segera menyusulnya. Mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Spencer, orang yang mereka cari-cari. Spencer awalnya agak bingung dan kaget karena kakeknya dan temannya ikut bergabung dalam permainan Jumanji. Spencer segera mengajak Ruby dan kawan-kawan menjauh dari warkop. Nah, ketika dalam persembunyian, wanita bergaun merah mendatangi Bravestone. Ia mengatakan bahwa Jurgen dan pasukan kembali ke bentengnya. Si wanita berpesan pada Bravestone untuk segera merebut batu permata karena Jurgen akan bertemu dengan Kababik bersaudara dan menjual permata Falcon dan membentuk sebuah aliansi. Usai mengatakan hal tersebut, si wanita kemudian berlalu pergi.
Cerita pun berlanjut di mana Spencer mengajak kakek Eddie dan juga temannya untuk mencuri unta karena mereka membutuhkan hewan tersebut untuk segera sampai ke benteng Jurgen. Sedangkan Ruby dan Sheldon pergi mengikuti larinya si wanita bergaun merah. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat di mana terdapat sebuah pohon yang berada di tengah-tengah kolam. Pohon itu tidak lain adalah pohon buah gurun yang mereka cari-cari. Ruby dan Sheldon pun memutar otak untuk bisa mengambil buah gurun itu tanpa masuk ke dalam air. Ruby pun dengan cekatan melompat dari satu lampu api ke lampu lainnya hingga mencapai buah gurun tanpa menyentuh air. Ia berhasil mengambil buah tersebut, namun sayangnya ia terjatuh ke dalam kolam. Tidak lama setelahnya, Ruby berhasil keluar dari kolam dengan dibantu oleh Sheldon. Namun, hal yang aneh terjadi ketika mereka terpental setelah berpegangan tangan. Karena kejadian itu ternyata membuat perubahan avatar yang mana Martha berubah menjadi Sheldon dan Fridge berubah menjadi Ruby. Fridge yang hiperaktif kemudian mencoba badan Ruby dengan melompat ke sana kemari, tapi pada akhirnya ia malah jatuh ke kolam sehingga mengakibatkan avatar mereka kembali tertukar seperti semula. Di tempat lain, Spencer dan kakeknya berhasil masuk ke kandang unta. Spencer meminta Bravestone untuk berjaga di luar kandang unta. Namun, bukannya menjaga, Bravestone malah membuat gaduh dan terjadilah perkelahian dengan orang di sekitar kandang unta. Sementara itu, di dalam kandang, Spencer dan Milo masih berusaha merayu unta agar mereka mau membantu Spencer dan kawan-kawan. Sebagai info nih, dalam karakter Finbar, ia memiliki kemampuan untuk bisa berbicara dengan hewan. Tiba-tiba, Bravestone masuk ke kandang dan mengatakan bahwa di luar para musuh sudah mengepung. Rupanya, itu adalah suami dari si wanita gaun merah yang bernama Switchblade. Mereka pun akhirnya berhasil kabur lewat pintu belakang dan bertemu dengan Ruby dan Sheldon yang berhasil membawa buah gurun. Dari kejauhan, musuh pun mulai terlihat dan disinilah terjadi perdebatan di mana Bravestone tidak ingin pergi dan ngotot untuk menghadapi mereka. Akibat kekonyolan Bravestone, semua pemain kehilangan satu nyawa mereka karena tiba-tiba sebuah tembakan meriam dari Switchblade menghantam Bravestone dan kawan-kawan. Tidak berselang lama, mereka muncul kembali dan petualangan pun kembali berlanjut. Bravestone dan kawan-kawan melintasi gurun dengan menaiki unta yang mereka curi semalam. Sheldon mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan tiba di Bukit Jatmire. Sepanjang perjalanan, Bravestone dan Milo berselisih tanpa henti, hingga akhirnya terjadilah perkelahian yang membuat Milo kehilangan satu nyawanya karena tertimpa batu besar. Usai pertengkaran konyol, mereka melanjutkan perjalanan menuju Bukit Jatmire. Unta pun tiba-tiba berhenti dan Milo mengatakan bahwa unta-unta tersebut hanya bisa mengantarkan hingga daerah tersebut dan mengatakan bahwa benteng Jurgen sudah dekat. Bravestone dan kawan-kawan berjalan menyusuri bukit dan mendapati jembatan gantung dengan jumlah banyak yang di bawahnya adalah sebuah jurang. Jembatan-jembatan tersebut saling terhubung satu sama lain. Bravestone yang sok jagoan maju paling pertama menyeberangi jembatan dan tidak berselang lama mereka mendengar suara genderang di tabu yang berarti bahaya mengancam mereka. Rupanya bahaya itu adalah ketika jembatan berputar seperti jarum jam dan dari kejauhan mereka melihat gerombolan monyet mandril datang dan mengejar mereka. Suasana pun kian menegangkan ketika Ruby malah lompat ke jembatan yang salah. Ruby terpaksa kehilangan satu nyawanya ketika seorang mandril berhasil menangkapnya dan melemparkannya ke jurang. Ruby dan Spencer berhasil selamat, sedangkan ketiga rekannya masih berjuang melawan para mandril yang bergelantungan di jembatan. Singkat cerita, Bravestone, Milo, dan Sheldon berhasil melompat dan selamat, tapi sayangnya gerombolan mandril juga melompat ke bukit dan mengepung Bravestone dan kawan-kawan. Keajaiban pun datang ketika Alex dan seekor kuda yang ternyata itu adalah karakter dari Bethany tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka. Alex dan Bethany berhasil mengusir gerombolan mandril dan mereka pun lalu beristirahat dan mengganti baju mereka dengan baju yang sudah Alex bawakan. Di sisi lain, Bravestone menghampiri Milo yang saat itu duduk sendirian. Mereka pun mulai mengobrol dan memutuskan untuk kembali menjalin persahabatan mereka yang sempat hancur karena kesalahpahaman selama 15 tahun. Perjalanan pun kembali mereka lanjutkan menuju benteng tempat musuh mereka berada dan tentunya itu merupakan level terakhir di permainan Jumanji. Sempat terjadi perdebatan sebelum mereka menuju benteng karena Sheldon merasa bahwa karakter yang diperankan oleh masing-masing orang sangat buruk dan hanya akan membuang-buang nyawa saja. Sheldon yang emosi tanpa sengaja malah menemukan sebuah sungai yang airnya sama persis seperti air kolam pohon buah gurun yang ia dan Ruby temui.
Mereka pun melompat ke sungai tersebut dan keajaiban pun terjadi karena mereka kembali ke karakter di awal petualangan Jumanji. Mereka pun beristirahat sambil mengeringkan badan di sebuah goa. Saat sedang asyik ngobrol, Alex tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa kakek Eddie dan Milo ditangkap oleh pasukan Jurgen. Sebelum melanjutkan misi penyelamatan, mereka mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Masing-masing dari mereka melihat ke garis nyawa yang dimana tinggal satu garis hitam saja. Itu artinya jika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak bisa kembali ke dunia nyata. Hal menegangkan kembali terjadi ketika Alex, Sheldon, dan Finbar menyusup masuk ke benteng di mana di sana terdapat banyak tentara yang menjaga tempat tersebut. Tiba-tiba, seorang penjaga menghentikan Sheldon dan juga Finbar. Mereka pikir Sheldon dan Finbar adalah kababik bersaudara. Tanpa ragu, Sheldon menjawab bahwa mereka adalah kababik bersaudara sehingga pengawal pun percaya dan membawa Sheldon serta Finbar masuk ke dalam sarang Jurgen lewat lift bersama para penjaga yang mengawal mereka berdua. Sesampainya di sebuah ruangan, Finbar dan Sheldon disambut oleh seorang pelayan wanita yang membawakannya kue. Finbar yang kesal karena kejadian diajak oleh Sheldon saat di lift membanting kue tersebut dan berlalu pergi. Sheldon dan Finbar akhirnya bertemu dengan Jurgen yang ternyata memakai kalung dengan batu permata yang mana permata tersebut yang mereka cari-cari agar bisa segera menyelesaikan misi mereka. Jurgen pun menyambut Sheldon dan Finbar yang dia pikir adalah kababik bersaudara. Ia pun mengatakan bahwa keluarga mereka akan bersatu dan membentuk sebuah aliansi menguasai dunia lewat pernikahan antara adik perempuan kababik bersaudara dengan Jurgen sendiri. Di tempat yang terpisah, Bravestone dan Ruby tampak sedang memanjat tebing es untuk menuju penjara di mana kakek Eddie ditahan di sana. Perjuangan pun tidak sia-sia karena mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam penjara dan menemukan kakek Eddie yang ditahan di dalam. Kakek Eddie yang menjadi karakter Ming mengatakan bahwa satu-satunya jalan menuju batu permata adalah melewati perapian di atap. Mereka pun bergegas menuju perapian dan mendapati peti harta yang di dalamnya berisi batu permata. Karakter Ming yang ahli dalam mencuri diberi tugas untuk mengambil permata tersebut. Ming perlahan-lahan mencoba masuk ke dalam ruangan dan saat kotak dibuka, rupanya permata itu tidak ada di dalam. Alex sendiri berhasil menyusup masuk ke kandang kuda, tapi sayangnya ia kehilangan nyawanya karena sebuah ranjau berhasil membunuhnya. Alex kembali mencoba masuk ke dalam kandang kuda dan lagi-lagi ia gagal melewati ranjau. Ia pun kembali kehilangan satu nyawanya dan menyisakan satu garis nyawa di tangannya. Ia kembali mencoba dengan nyawa terakhir di tangannya dan akhirnya ia berhasil melewati ranjau dan segera membebaskan si kuda yang dimana si kuda ini adalah avatar dari teman kakek Eddie yang bernama Milo. Cerita pun kembali pada Sheldon dan Finbar yang mana mulai panik ketika Jurgen menanyakan keberadaan adik perempuan mereka dan ia mengancam akan memenggal kepala Sheldon serta Finbar jika mereka tidak datang bersama adiknya. Jurgen yang mulai kesal berniat memenggal kepala Sheldon dan Finbar lalu tiba-tiba Ruby muncul dan mengatakan bahwa ia adalah adik kababik KW. Ia pun meminta pada Jurgen untuk melepaskan Sheldon dan juga Finbar. Singkat cerita, penyamaran mereka akhirnya terbongkar ketika salah seorang pengawal wanita menyerahkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa kababik bersaudara yang asli tertahan di Gorek. Jurgen lalu menyuruh pasukannya untuk menangkap Ruby dan kawan-kawan, namun tidak berselang lama Bravestone muncul dan menghajar satu persatu musuhnya. Ruby sendiri berusaha merebut batu permata tersebut dari leher Jurgen namun ia gagal. Pertarungan antara Jurgen dan Bravestone pun tidak terelakkan. Saat terjerembab di lantai, Bravestone menyadari satu hal bahwa ia membawa buah gurun yang ada di kantongnya. Nah, saat ia mengeluarkan buah tersebut, Jurgen tampak memilih menghindar dan meninggalkan Bravestone dan kawan-kawan. Merasa ada yang janggal, Bravestone pun memutuskan untuk mengejar Jurgen. Kekacauan yang terjadi di dalam ruangan mengingatkan Finbar bahwa di dalam ranselnya ada sebuah radio yang jika diputar, maka karakter Ruby yang jago berdansa akan mulai menari sambil menghabisi lawannya satu persatu. Bravestone berhasil masuk ke dalam pesawat dan menyelinap diam-diam, dan tanpa ia sangka Jurgen muncul tiba-tiba dan menendangnya dari belakang. Mereka pun bertarung dalam kondisi pesawat yang sudah menabrak benteng dan hampir meledak. Bravestone berhasil menempelkan buah gurun di dada kiri Jurgen yang mana itu adalah kelemahan dari karakter Jurgen yang brutal itu. Dalam pertarungan tersebut, Bravestone berhasil mendorong Jurgen dan menarik kalung batu permata. Ia berhasil menyelamatkan dirinya, sedangkan Jurgen sendiri jatuh ke dasar jurang.
Ruby dan kawan-kawan melihat pesawat Bravestone sudah menabrak tebing. Ming yang histeris berusaha untuk membantu Bravestone dengan naik kuda dan berlari menyelamatkan Bravestone. Namun, belum sempat menyelamatkan, Bravestone menyuruh Ming untuk membawa permata tersebut dan menunjukkannya ke hadapan matahari sehingga kutukan Jumanji akan berakhir. Bravestone dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyelesaikan misi mereka dan tidak lama setelah Jumanji lepas dari kutukan, Nigel bersama rombongan serigala muncul dan mengucapkan selamat kepada Bravestone atas keberhasilan mereka. Usai menerima batu permata, Nigel pun mengatakan bahwa tugas mereka sudah selesai dan mereka akan kembali ke dunia nyata. Namun, hal menarik terjadi ketika Milo yang jadi kuda tidak ingin pergi dan memilih untuk tinggal di tempat tersebut untuk menjaganya. Semua orang terkejut dengan keputusan Milo dan kesedihan terpancar di wajah kakak Eddie alias Ming karena ia baru saja berbaikan dengan teman lamanya itu dan sekarang mereka harus berpisah. Cerita pun ditutup dengan keberhasilan Spencer dan kawan-kawan menyelesaikan misi mereka dan kembali ke dunia nyata.